Hai guys, ini adalah proses overhauling mesin induk kapal pesiar. Overhauling ini sama juga kayak mesin motor, mesin mobil, dan mesin-mesin yang lainnya. Dilakukan rutin setiap waktu yang sudah ditentukan. Kalau mesin induk kapal pesiar seperti ini atau mesin kapal yang lain, itu overhaulingnya dilakukan setiap running hours-nya itu sudah mencapai waktu overhauling. Misalnya, running hour itu ditentukan setiap 3000 jam mesin harus di overhauling. Itulah saatnya untuk di overhauling atau bongkar mesin. Ini adalah mesin Wärtsilä V-Type, tenaganya 11.520 kW. Yang ini pertama kalian lihat itu dibongkar itu di bagian atasnya dulu. Tutup knalpot atau exhaust manifold, terus tutup silinder, baru dilanjutkan dengan rocker arm. Dan juga pipa yang warna hijau itu adalah saluran air pendinginnya. Kepala teknisi untuk bongkar mesin atau overhauling ini itu ada teknisi khusus yang datang dari perusahaan Wärtsilä pembuatan mesin ini. Selebihnya itu ada work squad khusus untuk overhauling dan kami yang reguler membantu juga proses overhauling. Di sini kalau kalian lihat itu rocker arm dan pipa pendingin itu sudah dicabut. Ini saatnya kita akan membongkar silinder headnya. Proses overhauling ini biasa memakan waktu hingga 3 minggu. Kalau tidak ada masalah yang harus ditangani lebih lanjut. Di sini kalau kalian lihat aku yang menggunakan topi hitam, topi yang arahnya ke belakang, bukan yang pakai kupluk yang kacamata, itu bukan aku ya guys. Kalau kalian lihat di sini mereka pada sibuk semua kerja memegang sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Yang kerja ini berasal dari berbagai negara. Aku Indonesia, ada dari Italia, ada dari Serbia, ada Ukraina, ada orang Inggris, dan ada juga orang Filipina. Kalau menurut kalian video ini terlalu cepat, kalian juga bisa memperlambat. Kalau kalian perhatikan mereka di ujung sana, mereka itu lagi membuka baut silinder head menggunakan hidrolik dan alatnya adalah spider. Di sini kami sebut spider. Spider itulah alat untuk membuka baut silinder head. Kalau manual itu nggak sanggup guys, cukup keras. Ini harus dibantu dengan hidrolik. Kayak ginilah bentuk spidernya. Kalau kalian ada sebutan lain, boleh tulis di kolom komentar. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh bantu subscribe, like, dan komen. Video ini aku ambil menggunakan GoPro. Oh ya guys, mesin ini ada 16 piston. Setiap sisi itu ada 8. Ini kalau kalian lihat masih proses pengangkatan silinder head. Nanti setelah silindernya diangkat semua, baru dilanjutkan dengan pembongkaran piston. Sambil kalian nonton, aku ada sedikit cerita. Kejadiannya hari ini, tanggal 2 Desember 2023. Pas tadi pagi, kawan kamarku itu tiba-tiba sakit dan harus dikirim ke darat. Padahal malamnya dia itu masih baik-baik aja, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan sakit. Bahkan waktu dia bangun pagi itu masih seperti biasa. Aku duluan mandi, setelah aku mandi baru dia mandi. Dia masih sempat nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Setelah itu, aku sudah siap kerja dan pergi untuk meeting kerja. Nggak lama kemudian, dia telepon aku, minta tolong kalau dia itu dadanya sakit dan susah untuk bernapas. Aku pun bilang sama dia untuk segera menghubungi emergency response team. Nggak lama kemudian, tim medikal yang ada di kapal itu hubungin aku untuk datang ke medical center. Katanya kawan kamarku itu sakit dan harus dikirim ke darat. Pas aku tiba di medical center, dokternya minta tolong sama aku supaya packing semua barang-barang kawanku ini. Nggak lama kemudian setelah diperiksa di medical center di kapal, langsung dibawa ke rumah sakit yang di darat supaya bisa dirawat lebih intensif. Tapi semenjak tadi pagi dia dibawa ke darat sampai sekarang sudah malam, aku belum dapat kabar terbaru dari kawanku ini. Dan WhatsApp-nya pun belum aktif. Aku dan kawan-kawan kami yang lain yang ada di atas kapal berharap kalau dia itu tidak terjadi apa-apa. Pesanku sama kalian guys, tetap jaga kesehatan. Karena sakit itu kita nggak tahu kapan akan datang. Nah kalau kalian misalnya yang kerja di kapal, sakit itu jangan takut untuk datang ke medical center. Kalau kalian sakit dan mereka masih bisa tanganin di kapal, mereka akan kasih obat dan rawat di kapal. Kalau memang itu sudah parah, mereka akan kirim ke darat. Tapi kalian jangan takut, semua akan diatur dan diurus oleh mereka. Asal kalian tahu, misalnya kalian sakit, demam, atau keringat dingin, batuk, pilek, atau sakit yang lain muntaber, kalian tidak melapor. Kalau mereka tahu, kalian bisa dipulangkan dan dipecat. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah pelanggaran berat. Kenapa?
Kalau kalian sakit, ada virus di tubuh kalian, terus kalian tidak melapor dan tetap lanjut kerja, bisa jadi virus yang di tubuh kalian itu terinfeksi sama kru atau penumpang yang lainnya. Jadi itu akan menimbulkan masalah besar. Kalau kalian melapor, mereka akan cek dan tanganin apa penyebabnya, kenapa kalian bisa sakit. Kalau cuma sakit ringan, mereka akan kasih obat dan suruh kalian untuk istirahat. Kalau memang harus kalian dikarantina, mereka akan karantina untuk beberapa hari supaya kalian fit dan bisa kembali kerja. Kembali ke cerita kawanku tadi, untungnya hari ini kami itu berlabuh dan tender di Toba dekat Jepang. Jadi kawanku sakit ini bisa langsung dikirim ke darat. Kalau posisinya kami di tengah laut, itu akan makan waktu lebih lama untuk bisa kawan kami ini dikirim ke darat. Kenapa begitu? Karena kita harus menghubungin pihak darat untuk melakukan penjemputan menggunakan helikopter. Pernah kejadian juga ada penumpang, ada juga kru yang dijemput helikopter karena sakit. Salah satunya ada kawan aku, dia kena usus buntu di atas kapal dan posisi kapalnya itu di tengah laut. Mau nggak mau harus ada helikopter yang menjemput dia untuk dibawa ke darat. Dan dia pun dioperasi di darat. Setelah dioperasi baru dia dipulangkan ke Indonesia. Kontrak kemarin aku bisa lihat langsung proses penjemputan orang yang sakit di atas kapal di tengah laut menggunakan helikopter. Posisinya kapal kami itu berada di Australia. Nah, jadi begitulah guys kehidupan di atas kapal. Minta doanya sama kalian untuk kawan kami yang tadi dikirim ke darat itu semoga cepat sembuh dan bisa kembali bekerja. Kalau kalian ada pertanyaan tentang perkapalan atau kehidupan di atas kapal, kalian boleh tulis di kolom komentar. Akan ku jawab sebisa mungkin. Terima kasih buat kalian yang udah support channel YouTube aku ini. Dari subscriber 130 sekarang udah 2000 lebih. Kalian memang luar biasa. Oke guys, video proses overhauling ini masih ada lanjutannya. Ini masih proses sekitar 30% untuk overhauling. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sekali lagi terima kasih.